Saudari Ragil Pratiwi SD, pendidikan terakhir Teknik Geologi Universitas Diponegoro, dan beliau lahir di Banyuwangi 19 Oktober 1990. Pengalaman organisasi antara lain American Association of Petroleum Geologists (UNDIP) SC sebagai kepala Departemen Akademik, serta Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Magma Dipa sebagai staf PSPM. Publikasi yang pernah beliau publikasikan antara lain Utai Basic, A Prospect of UCE in Indonesia, published in 6th Conference of Indonesia Student in Korea, CISAK, Agent South Korea, Juni 2013. Sini moderator. Saudara Tio Budi, pendidikan terakhir Teknik Geologi Universitas Diponegoro, lahir di Semarang 14 Juli 1991. Pengalaman organisasi, Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Magma Dipa, dan Koordinator Institusi Universitas Diponegoro dalam Perhimagi, Perhimpunan Mahasiswa Geologi Indonesia. Kepada Saudari Ragil Pratiwi dan Saudara Setio Budi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan panitia dan tentu saja undangan yang telah hadir dalam acara seminar nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Magma Dipa pada tahun 2013 ini. Dan ini merupakan suatu acara yang terbesar, acara himpunan yang terbesar di tahun ini. Dan hari ini saya Ragil Pratiwi dan rekan saya ya, kami akan membahas mengenai suatu tema yang sangat menarik tentu saja dari Bapak Karyawanika dan Bapak Rofiki Wibudronadi. Berbicara tentang energi di Indonesia masih erat kaitannya dengan energi yang berasal dari fosil itu sendiri, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, di mana energi tersebut masih menjadi bahan bakar utama di sektor-sektor sentral di masyarakat Indonesia, seperti sektor ketenaga listrikan maupun sektor transportasi. Sektor-sektor tersebut selalu mengalami kenaikan seiring dengan bertumbuhnya populasi penduduk di Indonesia. Akan tetapi jumlah produksi atau jumlah cadangan di Indonesia setiap tahunnya cenderung menurun. Ya, dan seperti kita tahu di Indonesia itu sebenarnya kita punya banyak sekali energi yang hanya saja kita mungkin belum tahu gitu ya, belum tahu energi apa sih di Indonesia ini. Ya. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai alternatif energi seperti geothermal, pembangkit metan dan segala macamnya. CBMPS ada ya? Iya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang energi dan bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan energi di masa mendatang khususnya di Indonesia dengan dua pembicara yang sudah handal. Pada kesempatan ini seperti yang sudah diutarakan oleh MC tadi dengan narasumber kita yang pertama siapa? Bapak Karyawanika. Berikut adalah kurikulum vitae dari Bapak Karyawanika. Nama Dr. Insinyur Karyawanika DIE, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Agustus 1952, dan beliau pendidikan di S1 Teknik Perminyakan ITB dan di S2-nya di Prancis beliau di Institut Francis de Petrole, dan S3 di Universitas de Dijon di Prancis juga. Dan pengalaman organisasi beliau adalah pernah menjabat sebagai ketua APER, ketua IATI dan sebagainya. Dan pengalaman kerja beliau pernah bekerja di Pertamina Eksplorasi dan Produksi, dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua BP3 dari staf ahli Menteri SDM bidang informasi dan komunikasi. Dan jabatan terakhir yang beliau jabat adalah Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada tahun 2011 hingga 2012. Dan pembicara kedua? Baik, untuk pembicara kedua
sudah tidak asing lagi di kalangan biologi. Iya. Beliau adalah Bapak Insinyur Rofi Wiwahri, Master of Science. Alamat beliau di Kebayoran Residence, Bintaro, Purbalingga, Tangerang Selatan. Nomor telepon beliau 081-591-20-363. Email rofiki@gmail.com. Ya. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret tahun 1963 dan beliau sudah cukup berpengalaman di bidang perminyakan, terbukti hampir 25 tahun beliau berkecimpung di dunia perminyakan dan pengalaman pekerjaan beliau pada saat ini beliau menduduki posisi Geograph Officer di perusahaan oil, yaitu Gas Oil and Gas di Jakarta, Indonesia. Iya. Adapun pendidikan beliau menyelesaikan program D3 di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Teknik Geologi pada tahun 1981 hingga 1983, dan beliau menyelesaikan studi S1-nya, strata 1 maksud saya, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Fakultas Teknik Geologi. Dan beliau juga menyelesaikan studi S2 di jurusan Geofisika di Universitas Indonesia. Dan organisasi profesional yang beliau ikuti seperti APG, kemudian Society of Exploration Geophysics, kemudian Society for Sedimentary Geology, Indonesian Petroleum Association, kemudian Indonesian Association of Geologists, dan kegiatan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Oke, Budi mungkin tidak perlu berulang lagi ya. Kita panggilkan Bapak Kardayawan Nida dan Bapak Rofiki Dwi Putrahadi. Baik, jadi mungkin nanti kita sharing aja ya, sharingnya. Jadi nanti setelah pemaparan dari kedua pembicara, nanti kita akan ada diskusi panel untuk Bapak Andrea. Kami bersilakan. Slide-nya, ya. Kita sambut Bapak Andrea dan kita beri kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Universitas Diponegoro, khususnya jurusan geologi dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro ini yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi sebagai pembicara seminar kali ini. Ini adalah untuk kedua kalinya saya berkunjung ke Universitas Diponegoro dan ke gedung ini juga. Seingat saya pada tahun 2009 yang pertama kali itu berombongan dari Kementerian ESDM pada waktu itu, dan ini yang kedua kali, dan pada yang pertama juga diundang pada waktu itu oleh Universitas Diponegoro ini oleh jurusan geologi. Bapak dosen dan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, mungkin karena ada tidak ada satu, hadirin adik-adik mahasiswa, serta mungkin kalau yang pelajar lebih tepat disebut anakku pelajar yang hadir semua. Pagi ini saya akan
menyampaikan sesuatu yang terkait dengan keenergian. Energi mungkin secara garis besar atau secara sepintas semuanya udah kira-kira udah tahu apa itu energi. Energi adalah sesuatu yang saat ini itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi ada dua hal bagi manusia dewasa ini yang sangat penting. Satu adalah pangan, dua adalah energi. Dua-duanya sangat penting dan merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar bagi manusia modern. Orang yang belajar di bidang pangan mengatakan bahwa pangan lebih penting dari energi. Orang yang belajar di bidang energi mengatakan energi lebih penting bagi manusia daripada pangan. Saya tidak akan memperdebatkan itu, tetapi saya akan mengambil contoh. Zaman ini dulu mungkin tidak sekrusial sekarang, tapi yang sekarang ini atau pada zaman sekarang ini, seandainya kita berpuasa pangan, katakanlah 1 hari nggak makan nggak minum, itu puasa pangan. Itu sudah terbiasa, kuat, dan tidak ada masalah. Sekarang kalau dibandingkan, cobalah berpuasa sehari tanpa memakai energi. Apakah akan kuat? Mungkin kuat, tetapi apakah bisa tahan? Kuat dengan tahan beda. 1 hari tidak memakai energi artinya 1 hari tidak memakai BBM, tidak bisa, tidak naik kendaraan. 1 hari tidak pakai listrik, jadi tidak boleh pakai pompa air untuk mandi. 1 hari tidak pakai energi, tidak boleh bawa HP, karena di dalam HP itu kalau ada energi, dia tidak jalan. 1 hari tidak pakai AC. Coba kalau gedung ini AC-nya dimatikan, maka dalam waktu 10 menit akan bubar. 1 hari tidak pakai katakanlah komputer, tidak pakai yang semuanya itu pakai energi, adalah sangat sulit dewasa. Jadi orang energi mengatakan puasa, mendingan puasa makan 1 hari daripada puasa energi. Itulah kira-kira gambaran sederhana daripada energi. Nah, yang kedua, sebelum saya masuk ke permasalahan, saya ingin mengatakan energi itu saat ini di Indonesia terutama atau di belahan bumi yang lain itu dipasok utamanya dari energi komersial yang berasal dari energi fosil. Tentunya di sini karena ini kita bicara di dalam lingkungan biologi, fakultas jurusan biologi, tentunya ini sangat penting. Jadi mengandalkan energi fosil itu terutama minyak, gas bumi, dan yang lain, batu bara. Saudara-saudara khususnya mahasiswa sama adik-adik yang belajar, energi kita 95% dipasok oleh 3 itu, dan lebih dari 60% dipasok oleh minyak dan gas. Sekarang saya mau mengatakan bahwa selama ini pada waktu, khususnya pada waktu saya masih SD, SMP, selalu di dalam buku itu, buku pelajaran ilmu bumi mengatakan Indonesia kaya raya dengan sumber daya migas, sumber daya energi. Tadi juga beberapa sambutan masih ada terbesit. Itu sama sekali tidak benar dan itu adalah sangat memberikan pendidikan yang salah
dan mengakibatkan kita tidak baik. Karena apa? Sesungguhnya nanti datanya ada. Sesungguhnya kita itu miskin akan minyak. Sesungguhnya kita miskin akan minyak. Kaya dengan miskin ukurannya apa? Ukurannya dibandingkan dengan negara lain. Jadi tolong jangan sampai dilanjutkan lagi yang kita miskin atau Indonesia kaya. Miskin atas minyak yang sudah ketemu, yang sudah ditemukan, yang belum ditemukan ya. Ya namanya belum ditemukan, masih merupakan sumber daya, masih merupakan boleh, tetapi yang ditemukan yang sudah merupakan cadangan kita miskin. Nanti ada angkanya, kita hanya 0,3% dari yang ada di dunia ini cadangan. Itu yang. Nah, karena pentingnya energi ini, karena pentingnya minyak, maka saya akan mencoba bagaimana kita ini dengan energi. Saya akan bicara mengenai ketahanan energi